قل Yuk klik tombol subscribe di bawah biar nggak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala pujian yang kita haturkan pada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan kita berada di penghujung saking bulan Ramadan. Di hari ke-26 hari ini, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan terus menguatkan kita ibadah sampai nantinya Ramadan rampung dan kita pun bisa merayakan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri, kita akan lihat beberapa bentuk kekeliruan, kesalahan atau kemungkaran yang masih berlaku di tengah kaum muslimin. Mungkin karena kurang memahami akan hukum-hukum syariat yang ada. Yang pertama, perihal hal-hal yang dirayakan dalam Hari Raya Idul Fitri atau ketika malam Idul Fitri, yaitu dari sisi penampilan. Sebagian kaum muslimin dalam hal penampilan, maupun laki-laki maupun perempuan, berpenampilan meniru gaya wong kafir, orang kafir. Dari sisi gaya rambut, dari sisi model pakaian, dari sisi tabarruj atau penampilan bagi wanita. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan agar kita menjauhi berperilaku mirip dengan tiang kafir. Wonten hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk golongan mereka. Dia ikut model gayanya orang Nasrani, dianggap seperti orang Nasrani. Dia ikut cara merayakan hari raya seperti gaya mereka. Misal dengan yang kita temui kaum muslimin ikut-ikutan misalnya menyalakan lilin pada malam hari raya. Tidak ada tuntunan kecuali kita temukan itu hanya pada budaya orang-orang Nasrani saja ketika mereka itu merayakan Natal. Kemudian yang kedua, dalam bentuk takbiran yang dilaksanakan. Kita diperintahkan ketika bulan Ramadan itu sempurna, telah kita rampungkan, maka jumhur ulama menganggap mulai dari malam takbir kita diperintahkan untuk bertakbir. Lalu lebih ditekankan lagi seperti praktek dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau berangkat saking tempat tinggal beliau sampai menuju lapangan pelaksanaan sholat id. Ketika itu Nabi SAW juga bertakbir. Riwayat saking Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd.
Ada juga riwayat saking Imam Ibnu Syaibah dengan 2 kali takbir di awal. Dalam riwayat yang lainnya Imam Ibnu Syaibah menyebutkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun model seperti ini, takbir seperti ini, takbir biasa. Tanpa mesti dilakukan, tanpa mesti diiringi alat-alat musik, tanpa mesti diiringi dengan rebana, tanpa mesti diiringi dengan hadro, tanpa mesti diiringi dengan gitar, dan suara-suara lagu-lagu yang lainnya. Karena musibah besar yang terjadi di akhir zaman. Karena perintah dalam ayat normal sekali disebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan, kemudian kalian bertakbir kepada Allah, agungkan Allah dengan takbir. Ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Dan semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Maka syukurnya ditunjukkan dengan takbir, namun takbirnya biasa. Takbirnya takbir yang normal. Imam Syafi'i rahimahullah itu menganjurkan takbirlah ketika maghrib, takbirlah ketika isya, takbirlah ketika subuh, dan di antara waktu yang ada, dan ketika kalian itu hendak mau pergi ke lapangan. Dan juga ulama-ulama anjurkan suaranya jahar, dikeraskan. Ya, dikeraskan sini dengan catatan tidak ganggu orang banyak. Tidak mesti keluarkan sound system masjid atau mengeluarkan sewa sendiri sound system, masukkan dalam mobil pick up, kemudian keliling untuk takbir kemana-mana. Suara ribut. Sederhana sekali yang Nabi SAW itu anjurkan. Maka kita cukup di masjid-masjid menggemakan takbir. Cukup seperti itu. Tidak buat resah, tidak buat rusuh. Tidak menggembar-gemburkannya dengan petasan, dengan mercon. Tidak. Budaya Islam tidak seperti itu. Islam memperhatikan kepentingan antara kaum muslimin dan yang lainnya dengan orang yang berkeyakinan yang lainnya juga. Tidak ganggu orang. Sederhana yang diajarkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, ini kaitannya berias diri bagi wanita. Nanti diingatkan pada istri, pada anak-anak putri, ketika keluar sholat id atau ketika ingin silaturahim, kunjungan ke sedulur-sedulur yang ada, penampilannya biasa. Tidak dengan berias diri yang menor, tampil dengan lipstik yang tebal, dengan bedak yang tebal. Bukan. Tampilan seperti ini layaknya cuma dalam rumah saja. Sedangkan ketika keluar rumah, ya tidak dibolehkan untuk tabarruj, berpenampilan istimewa yang nanti menggoda yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para wanita dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah wanita itu tinggal di rumahnya. Hendaklah kalian itu tetapkan istri kalian itu di rumah. Ya, di wanita tempat terbaik adalah di rumahnya. Dan janganlah kamu, yaitu para wanita itu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. Tabarruj itu apa? Kata para ulama seperti diterangkan oleh Az-Zujjaj, tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Jadi emasnya, cincinnya, macam-macam ditampakkan begitu mewahnya. Ingin menyombongkan diri pada yang lainnya, enggak. Kita tidak menampakkan seperti itu. Istri-istri tidak dianjurkan seperti itu. Juga di sini memakai pakaian yang mengundang syahwat. Maka sudah harusnya diingatkan oleh kepala keluarga, istrinya nutup aurat, pakai jilbab, pakai gamis yang sempurna, penampilannya yang bagus untuk nutup aurat. Tidak ditampakkan, bukan ketika hari raya tampilannya wah-wahan dengan rambutnya, ya, dengan lipstiknya dan yang lain-lain. Di sini diingatkan untuk ya menghindari dandanannya orang-orang jahiliyah, tampilan menor dari orang-orang jahiliyah.
Kemudian lagi kemungkaran yang lainnya lagi adalah kita masih belum sadar ketika dengan sedulur-sedulur yang ada padahal itu bukan mahram, kita bebas bersalaman dengan lawan jenis. Itu suatu kemungkaran, yaitu laki-laki dengan perempuan bebas untuk bersalaman. Padahal Nabi SAW telah ingatkan. Beliau sendiri katakan di antara bentuk zina tangan itu adalah dengan meraba atau dengan menyentuh. Praktek dari Kanjeng Nabi SAW sendiri, beliau katakan inilah usafihun nisa'a innama qawli li mi'a imra'ah ka qawli li imra'ah wahidah atau misli qawli li imra'ah wahidah. Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita siapapun itu, kecuali bagi istri dan mahramnya. Perkataanku terhadap 100 wanita itu sudah sama dengan perkataanku terhadap 1 wanita, atau seperti perkataanku untuk 1 wanita. Maka Nabi SAW itu ajarkan pada kita dengan lawan jenis niku wonten aturan, boten bebas. Ya, Islam larang hal-hal yang nanti mengantarkan pada zina. Karena zina itu punya sebab-sebab dulu. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina karena zina itu perbuatan fahisyah, keji, wa sa'a sabila, sejelek-jeleknya jalan. Bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis peluang untuk ke situ, peluang untuk ke zina, peluang untuk seorang itu selingkuh, berdua-duaan juga sama. Maka ini diingatkan karena Islam itu menyayangi umatnya biar tidak terjerumus dalam hal yang salah seperti tadi. Terus yang kelima, hal yang keliru lagi, dikhususkan setelah sholat id di sebagian tempat nganggap kalau ziarah kubur lebih afdol pada waktu tersebut. Pada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, kubur-kubur itu pada penuh dengan peziarah. Menganggap kalau saat itu waktu terbaik untuk ziarah kubur. Termasuk juga kalau mau masuki bulan Ramadan. Mungkin kalau diniatkan karena sekarang ini pulang mudik yang bukan masalah. Namun tidak ada istimewanya pada tanggal 1 Syawal pada Idul Fitri sehingga minta maafnya pada tanggal itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Bukan bebas waktunya kapanpun karena Kanjeng Nabi SAW itu bersabda, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, laki-laki perempuan bebas di sini. Karena hadisnya umum. Karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian itu kepada kematian. Waktunya kapan? Bebas. Ajeng ziarah ya pas tanggal 1 Syawal silakan, penting tidak menganggap istimewa. Wah, atau pas saya luangnya nih saat ini ya silakan. Di bulan Ramadan juga boleh, nggak ada waktu tertentu. Tidak ada keistimewaannya di bulan Ruwa, tidak ada keistimewaannya tanggal 1 Syawal, nggak ada. Bebas waktu kapanpun. Terus kemungkaran yang lainnya lagi adalah sebagian kaum muslimin terlalu punya euforia besar, yaitu kagum besar, ya berhari raya berlebihan. Sampai lalai saking sholat. Ini bahkan ini bukan mulainya pas tanggal 1 Syawalnya, pas malam Idul Fitri itu mulai. Orang sibuk takbiran keliling. Bareng Isya lanjut terus sampai jam 12, udah rampung, belum melampung. Sampai jam 2 malam. Akhirnya dia kecapean untuk takbir keliling tadi. Dengan sound system besar tadi keliling kampung, keliling kota. Akhirnya jam 2 tidur, subuh kebablasan. Entah dia sholat subuh itu jam berapa, mungkin dia langsung pergi sholat id, atau mungkin sama sekali juga tidak sholat id. Padahal standar orang itu disebut muslim itu sholat. Perkara sholat, kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara orang muslim dan orang kafir itu mengenai perkara sholat. Siapa yang meninggal ke sholat maka dia kafir. Standarnya berapa sholat? Nabi tidak berikan standar 1 sholat di sini. Maka umumnya kita katakan 1 sholat saja sudah kafir. Tidak katakan 1, 2, 3, enggak. Berarti 1 sholat sudah dikatakan kafir. Bahaya berarti.
Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab pakai standar sholat juga. Dia katakan la Islam liman taraka sholah. Umar katakan tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Terus diantara lagi kemungkaran pada hari raya adalah begadang semalam suntuk. Ya tadi yang sudah disebut. Padahal menghidupkan malam Id itu dengan takbiran itu tidak mesti harus begadang, tidak tidur di malam hari, enggak. Simpel saja kita itu bertakbir, sederhana sekali. Habis maghrib tadi kata Imam Syafi'i, habis isya tadi, mau subuh tadi. Nah itu kita takbir itu, atau di antara waktu yang ada. Sesuai kemampuan saya, oh saya wis ngantuk, mau persiapan, besok bangun subuh, bangun untuk sholat subuh dan sholat Id. Ya sudah, waktu jam 9 dia waktunya istirahat. Tidak sampai waktunya itu dihabiskan semalam terus pegang mic untuk takbir, enggak. Karena kita harus sadar waktu, dikarenakan kita punya waktu untuk istirahat, besoknya untuk pelaksanaan sholat subuh dan sholat Id itu lebih urgen, lebih penting. Terus yang terakhir, memeriahkan yang terlalu berlebihan dengan mercon petasan-petasan, dengan suara-suara berisik, dengan bunyi-bunyi. Padahal ngangge petasan, mercon itu cuma adanya pemborosan. Baiknya juga warung-warung juga tidak menjual petasan-petasan kayak begini. Mercon-mercon seperti ini tidak boleh dijual. Apa hukum menjualnya? Haram. Penghasilannya haram. Kenapa haram? Mudaratnya besar, manfaatnya nggak ada. Mudaratnya apa? Terganggu. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu tidak ganggu orang lain dengan tangan dan lisannya. Petasan main dengan tangan, maka dengan tangannya dia tidak ganggu yang lainnya. Maka jadi orang tua tidak manjakan anak itu dengan petasan, tidak manjakan anak itu dengan mercon. Wah, anak saya itu pengen sekali beli mercon, dia nangis-nangis, biarin dia nangis-nangis. Jangan dosa kalau dukung anak untuk tumbas mercon. Bapaknya dosa karena gunakan untuk maksiat. Terus solusinya gimana? Mending jenengan itu manjakan anak, tumbas pakaian. Tumbas pakaian dipakai terus, ajek terus pakai terus. Nutup aurat, pakai kemana-mana, dia senang. Daripada tumbas petasan, mercon, sekali bakar, habis entek. Nggak ada gunanya lagi. Cuma meriah saja, cuma senang saja. Oh, iki wes bunyi keras, oh suaranya seru. Wah, itu kembang apinya itu terbang kemana-mana gitu. Membahagiakan bukan itu membahagiakan sesaat. Membahagiakan bagaimana? Tadi anak itu senang, nah itu pakaian baru, wah itu lebih manfaat itu. Nggak masalah. Daripada yang mengundang mudarat tadi. Belum lagi anaknya nanti kena petasan sendiri. Ya, kalau luka siapa coba yang sedih? Orang tua berikan anak kena mudarat sendiri gara-gara orang tua. Karena nggak memahami aturan. Wah Ustadz, di kanan kiri itu semua pada meriah dengan petasan, biarin kanan kiri. Penting sekitar Wara, Darussolihin, ya, sekitar pesantren sini, oh tenang-tenang saja. Biar itu kan urusan mereka sendiri-sendiri. Kita sadar sendiri dari sini. Maslahatnya banyak. Uang enggak dihamburkan sia-sia. Kita tidak jadi pengikutnya setan yang boros. Karena Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian tabdzir, boros. Apa pengertian tabdzir? Manfaatkan harta untuk maksiat. Tadi maksiat itu. Itu namanya tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang namanya tabdzir itu termasuk teman-temannya, kawan-kawannya, saudara-saudaranya setan. Kenapa kok disamakan dengan setan? Oh, tingkah laku setan kayak gitu. Maka tabdzir tadi memanfaatkan harta untuk maksiat. Ya. Maka memanfaatkan untuk mercon tadi tabdzir, mubazir itu tingkah lakunya setan.
Kita tidak ikuti dan harusnya mulai sadar diri, uang yang ada dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Kebutuhan yang penting itu masih banyak. Jadi dengan saat ini musim kering lebih butuh air bersih. Ada sedulur-sedulur yang miskin kanan kiri, ya, tetangga-tetangga yang miskin kanan kiri disantuni. Punya kelebihan rezeki, berikan mereka parsel kek, apa kek, senangkan itu. Itu lebih manfaat, bahagiakan orang, bukan sengsarakan orang dengan suara bising. Ya, bahagiakan orang tadi dengan ya ada bingkisan, parsel, ada macam-macam. Cari orang-orang yang susah, biar mereka bahagia dengan itu. Itu lebih manfaat. Jadi sekarang mulai berubah. Mudah-mudahan Allah memberkahi bulan Ramadan kita dan kita bertambah jadi lebih baik. Yang belum sadar sholat, mugi-mugi diberi petunjuk untuk laksanakan sholat. Yang belum sadar ibadah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk terbuka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan bulan Ramadan menyemangati kita juga untuk sedekah dan juga tambah jadi lebih baik nantinya ba'da Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.